Tunggu, dari mana kamu berasal? Maafkan aku, kawan. Wajahmu terlihat cukup tampan, kawan. Tapi dadamu mulai menghitam. Langit dan bumi, enyahkan kejahatan itu. Gawat, ini adalah jebakan. Aneh. Rasa sakit di dadaku sudah mereda. Seandainya aku belum bertunangan, Men, aku pasti akan mengencanimu. Apa dia berniat mempermainkan kita? Lihat kualitas dan pengerjaannya. Ini jelas cuma perhiasan murah, Lat. Apa yang kamu ketahui? Seseorang pernah menawarkan 2 juta untuk koin pisau ini, dan dia bahkan tidak membelinya. Cantik, kenapa tidak kamu pertimbangkan lagi? Ini CEO-ku, Julian Shaw. Dia berumur 29 dan berotot. Ukuran tubuhnya adalah... Aku mengerti. Begitu aku membatalkan pertunangannya, aku akan kembali untukmu. Wanita ini sangat menarik. Dia tidak seperti wanita lain. Tuan Shaw, pesta pertunangan Tuan Muda akan segera dimulai. Ayo pergi. Edith Bennet, hari ini hari pertunanganmu. Lihat keadaanmu sekarang. Apa kamu sengaja ingin membuat keluarga Bennet menjadi bahan tertawaan? Bahan tertawaan? Hari ini, aku akan menunjukkan siapa bahan tertawaan yang sebenarnya. Bagaimana ini mungkin terjadi? Theo, Daisy, apa yang sedang terjadi di sini? Tuan dan Nyonya Bennet, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Wanita ini sedang mencoba menjebakku. Video ini palsu. Ini adalah kebohongan. Edith, berhenti membuat keributan. Pernikahan ini menyangkut reputasi dan kepentingan keluarga Bennet. Aku tidak memedulikan semua itu. Selain itu, aku sudah memiliki pacar. Orang seperti kamu ternyata memiliki pacar? Siapa? Pria yang mau mengencanimu mungkin adalah sejenis Tarzan. Cantik, mungkin kamu harus memikirkannya lagi. Ini CEO aku, Julian Shaw, berusia 29 tahun dengan perut berotot. Sekarang, dengarkan aku. Namanya adalah Julian Shaw. Maaf ya teman, takdir yang mempertemukan kita. Aku meminjam namamu. Tuan Shaw, Nyonya sedang mendesakmu mencari istri lagi. Dia mengatakan, jika tidak melihat calon istri hari ini, dia akan mencoretmu sebagai cucunya. Namanya adalah Julian Shaw. Katakan padanya, jangan khawatir. Hari ini, aku pasti membawa pulang seorang wanita. Julian Shaw, apa? Kakakku. Berhenti bermain-main, Edith. Pangeran itu adalah pacarmu? Berani sekali melibatkan Tuan Shaw. Kamu benar-benar menyedihkan. Aku tidak mengada-ada. Julian Shaw adalah kekasihku. Dalam hidup ini, kamu harus membela dirimu. Berhenti bermimpi. Jika Tuan Shaw mendengar ucapanmu, semua orang di sini akan mendapat masalah besar karenamu. Kamu wanita gila. Jangan menyeret kami semua. Maaf, semuanya. Saudariku baru pindah dari desa. Dia tidak mengerti apa-apa. Dan ada masalah dengan kepalanya. Sesaat lagi, saat Tuan Shaw tiba, kita semua akan menyamakan semua cerita kita. Mari melihat tindakannya nanti. Daisy, apakah kamu benar-benar berusaha menjauh dariku? Memangnya kenapa kalau iya? Kamu hanyalah saudara tiriku saja. Keluarga Bennet sudah membuangmu sejak lama. Sepertinya keluarga Bennet kurang baik belakangan ini. Apa maksudmu? Kamu hanya suka mengais barang bekas.
Kamu suka mengambil sampah tidak kuinginkan. Siapa yang kamu sebut sampah? Aku memanggil siapapun yang menjawab. Katakan itu sekali lagi. Baik, aku akan mengatakannya lagi. Daisy, kamu hanyalah seseorang yang suka mengambil sampah orang lain. Edith, aku akan membunuhmu. Edith, berhenti di sana. Jika aku berhenti karena perintahmu, itu akan sangat memalukan bagiku. Ini benar-benar tidak terkendali. Berhenti di sana. Aku tidak mau. Berhenti. Apa kalian tidak akan pernah berhenti? Aku tidak percaya kamu bisa menangkapku. Sekarang bagaimana? Aku tamat. Kenapa aku bertemu dengannya lagi? Apa aku lupa memeriksa ramalan bintang sebelum pergi hari ini? Bagaimana dia bisa tidak mengenaliku? Dengan nyali sebesar itu, kamu berani memberitahu orang-orang bahwa aku adalah pacarmu. Apa kalian semua mendengarnya? Fitnah Edith pada Tuan Shaw terdengar olehnya. Dia sudah tamat. Edith, aku sudah memberitahumu. Jangan berkhayal tentang Tuan Shaw. Jika kamu membuatnya marah, kamu mengetahui apa yang akan terjadi. Benar sekali, kakak. Wanita seperti dia pantas mendapatkannya. Kamu harus benar-benar menghukumnya. Itu benar, Tuan Shaw. Edith sendiri yang mengatakannya. Kumohon jangan melampiaskannya pada keluarga Bennett. Aku memperingatkanmu. Jangan membuatku. Apa yang sedang terjadi di sini? Ini adalah hukumanmu. Tidak mungkin. Apa Edith benar pacar Tuan Shaw? Kakak, apa yang sedang terjadi? Biar aku memperkenalkannya secara resmi. Ini adalah pacarku. Edith Bennett. Tidak mungkin. Dia benar-benar serius. OMG, Tuan. Aku tidak akan sok tahu lagi. Tuan Shaw, dia hanya bocah liar dari pegunungan. Dia tidak pantas untukmu. Tuan Shaw, Edith Bennett ini hanyalah wanita dari gunung. Dia tidak punya kelas. Tolong jangan tertipu oleh penampilannya. Tuan Shaw, kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin putriku? Pernah. Pantas untukmu? Ya, benar. Sejak kapan pacarku menjadi bahan gosip kalian? Apa? Edith, kamu tidak sungguh bersama saudaraku, kan? Itu benar. Seseorang seperti saudaramu adalah pria sejati. Berani mempermainkanku? Aku memang mempermainkanmu. Hari ini, aku membatalkan pertunangan kita. Sekarang, Jangan keterlaluan. Edith, kamu tidak sungguh mengira Tuan Shaw tertarik padamu? maaf harus memberitahumu. Tuan Shaw sebenarnya tertarik kepadaku. Benar kan, sayang? Suamiku? Suamiku? Aduh, semoga aku tidak membuatnya marah. Iya, aku hanya menyukainya. Jika kamu bermasalah dengan itu, kamu bisa menemuiku secara langsung. Menjadi pemeran utama sangat menyenangkan. Mempermalukan si bajingan itu, melabrak selingkuhan itu, sangat memuaskan. Bahkan malam ini terlihat sangat cerah. Aduh, aku melupakannya. Terima kasih, Pangeran. Aku masih memiliki urusan lain. Aku harus kembali ke gunung. Sampai jumpa. Lepaskan aku. Tolong. Ya Tuhan. Kenapa aku berakhir di sini lagi? Apa aku sial dengan mobil ini? Atau ini karena dia?
Tampan, kamu tidak benar-benar mau membunuhku, kan? Aku cuma bercanda. Tidak mungkin. Lagi? Apa dia penggila ciuman? Bisa diam sekarang? Aku ingin kamu membantuku. Bantuan apa? Nenekku sedang sakit parah. Kami sudah mendatangi banyak dokter. Semuanya bilang tidak ada obatnya. Itu sangat serius. Permintaan terakhirnya adalah agar aku membawa pulang seorang cucu menantu. Hari ini, karena kamu mengaku sebagai pacarku, kamu harus menyelesaikannya. Jadi kamu menginginkanku berpura-pura menjadi pacarmu untuk menghadapi nenekmu? Kamu bercanda? Tidak mungkin. 5 juta. Siap, Tuan. Aku akan menyukseskan misi ini. Setelah ini selesai, aku akan memberimu 5 juta lagi. Tidak masalah. Aku akan memainkan peran apapun. Mulai dari istri hingga anak kucing atau anjing. Jangan khawatir. Kemampuan aktingku sangat luas. Halo, ada apa? Apa? Nenek meninggal dunia? Nenek? Kakak. Julian. Aku masih datang terlambat. Nenek, kenapa kamu tidak menungguku? 5 jutaku. Kematianmu sungguh sangat tragis. Julian, nenekmu meninggal secara mendadak. Jangan terlalu bersedih. Siapa wanita muda ini? Tepat sekali. Siapa sebenarnya dia? Apa haknya meratapi nenekku? Nenek sudah tiada. Siapa dia tidak penting lagi. Ada bayangan gelap di keningnya. Dia diselimuti oleh energi kegelapan. Kapan tepatnya nenek meninggal? Kira-kira sekitar setengah jam yang lalu. Kenapa kamu menanyakan itu? Cepat, segera keluarkan nenek. Dia sama sekali belum mati. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mungkin salah. Nenek sedang kerasukan. Pantas saja para dokter tidak berdaya. Kamu orang gila. Aku tidak peduli siapa kamu. Nenek sudah meninggal dunia. Jangan pernah memikirkan untuk mengganggunya lagi. Edith. Nenek sudah meninggal dunia. Perjanjian di antara kita sekarang sudah batal. Aku. Berhenti mengganggu nenek. Aku memberitahumu, kalau nenek tidak diobati sekarang, dia akan benar-benar mati. Oh, Nona. Para dokter sudah mengeluarkan surat kematiannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Seseorang, keluarkan dia dari sini. Kalau aku terus meladeni mereka, itu akan benar-benar terlambat. Terserah, aku akan segera mengobatinya. Pergi, roh jahat. Semoga jalan itu abadi. Atas perintahku. Edith, berhenti melakukan omong kosong ini. Aku. Baik, ternyata kamu hanya seorang penipu. Seseorang. Cepat singkirkan dia. Julian, kenapa kamu masih meladeni dia? Tim keamanan, seret dia keluar dari sini. Niat baik malah berujung sial. Penipu. Beraninya kamu menipu keluarga Shaw. Aku akan memberimu pelajaran. Tunggu. Mari lihat siapa berani menyentuhku. Aku adalah satu-satunya murid dari Master Griffin. Kamu bilang kamu adalah murid Alan Griffin yang legendaris itu? Murid Master Griffin? Menipu juga ada batasnya. Nona muda, aku tidak pernah mendengar Master Griffin menerima seorang murid. Jika kamu mau berbohong, setidaknya buat yang masuk akal. Benar. Kalau kamu murid Master Griffin, maka aku Laura Winthrop yang abadi. Kurang wawasan. Perlu kamu ketahui, aku sudah meramal sejak usia 1 tahun, menulis mantra pada usia 2 tahun, dan pada usia 3 tahun aku bisa. Diam.
Mana mungkin aku mempercayai satu kata pun ucapanmu. Aku akan membunuhmu. Hai. Nenek sudah bangun. Ah, hantu. Ibu, Nenek? Nenek. Kamu tidak mati. Ini sungguh luar biasa. Dia manusia yang masih bernapas. Kenapa meributkan soal hantu ini? Dasar bocah tidak mengerti untung. Lihat aku. Aku sudah hidup kembali. Bukannya kamu seharusnya merasa senang. Lihat bagaimana reaksimu tadi. Nenek, kenapa kamu hanya memukulku? Nenek, bagaimana perasaanmu? Kamu baik-baik saja? Aku merasa bahwa energiku jauh lebih baik. Kamu orang yang menyelamatkan nenek tadi. Julian, nenek jelas terbangun sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Kamu benar-benar tidak mengerti budi. Kamu hanya menggunakan beberapa trik murahan untuk menipu kami. Hei, tidak. Lupakan saja. Demi uang 5 juta itu, ya, tidak perlu. Nenek, senang bisa bertemu denganmu. Aku cucu menantumu, Edith Bennett. Kamu benar cucu menantuku? Tanyakan Julian kalau tidak mempercayaiku. Nenek, dia memang pacarku, calon cucu menantumu. Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Keluarga Shaw akhirnya memiliki harapan pewaris. Edith, apa dia gadis Bennett itu yang dibuang ke gunung saat kecil? Bukankah dia tunangan Theo? Kenapa dia menjadi pacar Julian? Iya. Bukankah Edith bertunangan dengan Theo? Apa yang sebenarnya terjadi? Karena aku membatalkan pertunangannya. Membatalkan pertunangan? Benar, karena aku menemukan rahasia kecil. Rahasia apa? Edith, berhenti memainkan permainan ini. Apa kamu belum merasa cukup? Tepat sekali. Theo kita tidak mungkin memiliki rahasia. Lihat. Ini sungguh tidak bisa diterima. Theo benar-benar melakukan hal itu. Ini benar-benar tidak masuk akal. dia sudah dimanjakan sejak kecil. Sekarang, bagaimana keluarga Shaw bisa menunjukkan wajah kami lagi? Suruh anak nakal itu kembali ke sini sekarang. Nenek, apa kamu baik-baik saja? Edith, sedang apa kamu di sini? Lihat dirimu. Apa yang sebenarnya sedang kamu kenakan? Pakaian ini sangat tidak pantas. Apa kamu mengetahui? Apa yang sudah kamu lakukan? Edith, aku sudah mengetahuinya. Kamu yang sudah mengadukanku. Nenek, kamu harus membelaku. Acara pertunanganku menjadi penghinaan di depan umum. Aku tidak bisa terus begini. Sudah. Nenek akan menangani masalah ini. Nenek, tidak apa-apa. Nenek cukup biarkan aku membatalkan pertunangan dengannya, lalu batalkan kartu kreditnya. Hanya itu saja. Nenek akan menanganinya. Aku akan membatalkan pertunanganmu. Tetapi, itu saja tidak cukup. Julian, cabut semua saham miliknya dari perusahaan. Jangan memberinya 1 sen pun. Nenek, kenapa? Kumohon jangan melakukan ini. Cukup. Berlutut dan renungkan perbuatanmu. Nenek akan membawamu pulang. Edith, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak, aku tidak setuju. Merchant Daner, Yarase, memangnya siapa kamu berani tidak setuju? Julian dan aku saling mencintai? Benar kan, Julian? Edith, lihat dirimu. Kamu kampungan sekali. Keluarga Shaw terkaya di kota ini. Kamu mau menikahi kakakku? Memangnya kamu merasa layak? Lily, dia itu kakak iparmu. Jaga bicaramu. Tepat sekali. Lihat kakakmu itu. Setelah bertahun-tahun, dia belum juga menemukan istri. Ini sulit sekali bagi mereka untuk bisa bersatu. Jadi, jangan sampai kamu mengacaukannya. Tepat sekali. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan istri?
Edith, lihat, hari sudah semakin larut. Mungkin sebaiknya kamu menginap saja di sini. Mana mungkin bisa begitu. Edith, kamu gadis desa. Aku bersedia, Nenek. Aku akan menginap malam ini. Dengan pihak B yang berdedikasi sepertiku, kamu seharusnya merasa senang. Nenek, kami menuju ke kamar sekarang. Silakan. Ayo pergi, suamiku tersayang. Nenek. Jangan mengacaukan segalanya. Ini adalah Kesepakatan kita. $10 juta sudah dikirimkan. Terima kasih, Papa Kaya. Terima kasih atas kerjasamanya, Mua. Apa? Mau pergi setelah menerima uangnya? Bukankah pekerjaanku sudah selesai? Nenek sudah mempercayai hubungan kita. Mulai sekarang, kita harus terus berpura-pura menjadi suami istri. Itu semua ada dalam perjanjiannya. Apa? Maksudmu demi 10 juta ini, aku membuang sisa hidupku selama nenek? Tetap merasa bahagia, aku akan memberimu 100 juta. Sebagai bonusnya. Suamiku, aku bisa menanganinya. Suamiku tersayang, agar nenek tidak merasa curiga, aku akan tidur di kamar tamu. Suamiku, aku mengingat, tidak ada pasal ini di perjanjian. Kamu tidak bisa melakukannya. Apa yang kamu pikirkan? Kalau kamu pergi sekarang, nenek akan merasa curiga. Ayo pergi. Hai. Kamu gunakan ranjangnya. Aku akan tidur di sofa. Banyak sekali panggilan telepon. Guru sedang mencari aku. Apa ada keadaan darurat? Ya ampun, kamu akhirnya meneleponku kembali. Aku merasa sangat khawatir. Guru, mundur sedikit dari kamera. Aku bisa melihat setiap pori-porimu. Edith, apa perjalanan turun gunungmu lancar? Ya, semuanya lancar-lancar saja. Aku tidak mungkin menceritakan soal pembatalan pertunangan, tapi malah berakhir menikah. Bagus kalau begitu. Maaf sudah membuatmu kesulitan. Jika keluarga Shaw tidak membantuku, aku tidak akan menyuruhmu pergi menemui pria brengsek itu. Aku membuatmu berada dalam kesulitan menghadapi keluarga Bennett. Tidak apa-apa, Guru. Aku ini kuat. Kalau hanya itu saja, aku akan mematikan teleponnya. Oh, tunggu sebentar. Sebenarnya ada satu hal lagi. Apa itu? Ini bukan masalah besar. Hanya saja, aku tidak sengaja menghilangkan artefak lainnya. Apa? Kamu menghilangkannya lagi? Sudah berapa banyak sekarang? 8? Ini adalah liontin giok. Aku tidak sengaja bermain poker, lalu menghilangkannya. Hahaha. Guru, kamu sungguh luar biasa. Lelangnya diadakan hari ini. Gunakan saja kartu milikku. Kamu tahu, aku tidak bisa menampakkan diri. Semuanya terserah pada murid kesayanganku. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku akan mengurusnya. Senang sekali memiliki murid. Wah, mangkuk ini. Wah, mangkuk ini. Terasa sangat tidak masuk akal. Sama sekali tidak terlihat antik. Tuan Shaw, akhirnya kami bisa menyambutmu. Karena kamu sudah datang,
Lelang ini terasa sangat spesial. Gengsi acara ini meningkat drastis. Tuan Shaw, kamu benar-benar mengatur waktunya dengan sempurna. Harta karun kali ini merupakan temuan yang sangat langka, terutama Liontin Giok itu. Kabarnya itu berasal dari seorang tokoh besar misterius. Pengerjaan dan kualitasnya sungguh luar biasa. Pak, barang yang baru kamu sebutkan, apakah tertutup dengan ukiran tulisan? Gadis ini cantik sekali. Lihat, bukankah itu kekasih kecilmu? Iya, benar sekali. Sepertinya, tokoh besar misterius itu menggenggamnya sangat erat, hingga membawanya tidur. Bahkan saat tidur, Tuan? Jika aku memberitahunya kamu kalah taruhan poker, apakah pria ini akan langsung menangis seketika? Tapi aku juga mendengar bahwa tokoh besar itu sedikit agak bodoh. Kamu yang bodoh. Jika kamu terus membual, percayai aku akan memukulmu sampai kamu tidak berdaya. Dari mana asal gadis ini? Kamu berani menjatuhkanku? Aku akan menunjukkannya padamu hari ini, bagaimana rasanya melihat kungfu yang asli. Ayo. Hei, boneka cantik. Ini pasti takdir. Kita bertemu lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu menganggapnya seperti boneka? Apa kamu sengaja ke sini mencariku? Aku tidak merasa mempublikasikan jadwalku hari ini. Kumohon, berhenti bersikap narsis begitu. Aku ke sini untuk lelang, bukan acara temu penggemarmu. Ayo pergi. Halo, aku ke sini untuk lelang. Aku ingin mendaftar. Untuk lelang ini, memerlukan uang jaminan yang besar. Begini. Apa ini bisa digunakan? Ini adalah kartu hitam. Astaga, benar-benar orang kaya. Tentu saja. Nyonya yang terhormat, aku akan segera mendaftarkanmu. Aku mau melihat trik apa yang bisa gadis liar ini lakukan. Edith, kamu benar-benar menarik. Ayo pergi. Kita juga akan masuk. Permisi, biarkan aku lewat. Nyonya, kamu menyukai Tuan Shaw kan? Kemanapun dia pergi, kamu selalu mengikuti di belakangnya. Seolah-olah ada dua benang tidak terlihat. Hei, menarik kalian seperti ini. Jangan mulai. Kamu bersamanya setiap hari. Kalian pasangan yang sebenarnya. Hah? Sepertinya itu tidak benar. Pergi duduk di belakang. Hadirin sekalian, lelang resmi dimulai sekarang. Berikutnya adalah barang pertama, kaligrafi dan lukisan dinasti Ming. Harga awal 500.000. 1,5 juta. 3 juta? 10 juta. Wah, dia sangat royal. Khas orang terkaya di ibu kota. Uangnya seolah tidak akan habis. Saat Tuan Shaw bertindak, levelnya benar-benar berbeda. Barang ini sudah pasti miliknya. Tentu saja. Dalam dunia koleksi, Tuan Shaw sudah seperti dewa. Kalau dia menghentakkan kakinya, seluruh permainan akan bergetar. Iya. Bukankah ini hanya kaligrafi murahan? Apa hebatnya karya ini? Mungkin saja, itu hanya ketenaran yang dibelinya. Bahkan tidak sebagus poster selebriti di dindingku. Kalau kamu berani berbicara lagi, aku akan memotong lidahmu dan menjadikannya sebagai kuas.
Aku hanya bercanda, cuma bercanda. Kalau kamu berbicara sembarangan lagi, aku akan mengusirmu keluar. Benar, benar. Aku akan menutup mulut rapat-rapat. Bagaimana bisa mereka berdua tiba-tiba menjadi sangat kompak? Baik. Selamat kepada Presiden Shao, karena mendapatkan kaligrafi dinasti Ming ini. Tawaran awal 800.000. Tinggal 5 juta. 3 juta. 4 juta. Bagus, selamat kepada tuan ini. $1,5 juta. 2 juta. 3 juta. 4 juta. 5 juta. 6 juta. Selamat. Selamat kepada tuan ini, karena memenangkan barangnya. Dan sekarang, untuk daya tarik utama lelang kami, yaitu Liontin Giok. Konon Liontin Giok ini dibuat pengrajin ahli setelah melakukan ritual penyucian, dengan hati yang memuja langit. Siapa tahu, mungkin ada dewa yang bersemayam di dalamnya. Harga pembukaannya adalah 10 juta. 11 juta. 12 juta. 20 juta. 20 juta $1. Hei, lelucon macam apa ini? Tawaran $1? 20 juta $1? 20 juta $1? Aku tidak mempercayainya. Apa kamu masih setengah mengantuk? Terus kenapa? Nyonya, untuk barang-barang ini, kenaikan minimumnya adalah 1 juta. Tidak ada yang menawar seperti itu. Oh, aku mengerti. 22 juta. Apa? Apa kamu benar-benar menginginkan ini? Aku hanya menginginkan Liontin Giok ini. 30 juta. Lily, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk menghadiri pelelangan. Apa ada masalah? Bagaimana kamu memasuki tempat ini? Julian, kamu menghadiri pelelangan ini dan tidak memberitahuku. Aku juga ingin menghadirinya. Edith, kamu menyukai Liontin Giok ini? Apa? Takut untuk menawar? Kenapa aku harus takut? 31 juta. Gadis ini berani menawar. Melawan keluarga Shaw. Mungkin dia memiliki dananya. Jika tidak, dia tidak berani menentangnya. Anak nakal ini, apa dia sudah gila? Mari melihat seberapa lama dia bertahan. Jika gagal memenangkan tawaran, dia pasti akan menangis. 50 juta. 51 juta. 60 juta. 61 juta. Gadis ini sudah gila. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Aku tidak tahu kalau kartu tuan memiliki saldo sebanyak itu. Terserah. Jika uangnya tidak cukup, aku akan mengambil koleksi artefaknya dan menjual semuanya. Baik, 61 juta. Tawaran saat ini mencapai 61 juta. Apakah ada tawaran lainnya? 70 juta. Baik, tawaran sekarang 70 juta. Apakah ada tawaran lainnya? Nona muda, apakah kamu mau menawar lagi? Selama wanita itu tidak mendapatkannya, siapapun boleh membeli harta ini. Tidak lagi. Aku berhenti. Nona, apakah kamu mau menawar lagi? Aku mau. 71 juta. Tuan Shaw, apa kamu tidak mau menawar lagi? Iya, aku juga akan mengundurkan diri. Apa? Baik, 71 juta saat itu, Ali. 71 juta 2 kali. 71 juta 3 kali. Selamat, Nona Bennett. Kamu memenangkan Liontin Giok ini. Ore? Halo, aku ingin mengirimkan sebuah paket. Tentu, akan dikirim kemana? Tolong kirimkan paketnya ke nomor 02, grup 18, Gunung Serenity, Tuan Alan Griffin. Aku memahami.
Itulah akibatnya membiarkan aku melakukannya. Berhenti di sana. Edith, kamu sungguh berani. Lily, apa yang kamu inginkan? Kamu berani menanyakan hal itu? Kakakku sangat menginginkan Liontin Giok itu. Sebaiknya kamu segera mengembalikannya kepadanya. Kalau tidak kenapa? Aku yang membeli itu. Jangan katakan. Kamu berniat mencurinya. Kembalikan. Aku tidak mau, kakak ipar. Kamu? Jangan mencoba membuatku merasa jijik. Aku bahkan belum menerimamu. Tuan, haruskah kita pergi dan membantu Nona Bennett? Tidak apa-apa. Bocah kecil ini tidak terlihat seperti akan kalah. Jika dia menginginkan bantuan, dia bisa datang mencariku sendiri. Apa kamu menyukainya? Kalian sedang menjalin cinta terlarang? Diam. Terus berbicara omong kosong. Dan lihat apakah aku tidak memberimu pelajaran hari ini. Atau margaku bukan Shaw? Sepertinya aku harus menangani ini sendiri. Aduh, sikuku. Tuan Julian, apa yang sedang Nyonya lakukan? Pertunjukannya baru saja dimulai. Aduh, sikuku. Aduh, tempurung lututku. Aku tidak memiliki uang atau status. Jadi kamu merundungku? Bangun, aku bahkan tidak menyentuhmu. Kenapa dia bisa bersikap begini? Dia bahkan memukulnya. Tepat sekali. Dia tidak memiliki etika. Aku tidak melakukannya, aku tidak menyentuhnya. Jangan dengarkan omongannya. Gadis malang ini sangat menyedihkan. Tidak mungkin dia berpura-pura. Kamu jelas-jelas merundungnya. Benar. Tuan Shaw, Nyonya sungguh sangat menyedihkan. Dia gadis paling malang di dunia. Kenapa kamu merundungku? Kamu anak nakal. Aku akan merobek mulutmu. Kakak iparku menyerangku. Tunggu saja nanti. Aku tidak membiarkanmu menikahi keluarga Shaw. Kakak ipar, sayang, jangan tersandung. Dia sudah pergi jauh. Bangun. Lily sangat marah karena kamu. Aku meminta maaf. Semoga dia tidak memarahiku karena memperlakukan adiknya seperti ini. Tidak apa-apa. Gadis ini terbiasa bersikap sombong. Bagus jika ada orang yang sesekali memberinya pelajaran. Dasar anak nakal. Kamu membuat rumah kacau balau, bukan begitu? Kembali ke sini sekarang juga. Atau aku akan. Sangat menyebalkan. Ada apa? Tidak pulang? Untuk beberapa orang, biarkan saja mereka marah. Dengan keluarga seperti itu, kamu tidak perlu terlalu patuh pada mereka. Karena kamu tidak pulang, ayo pergi berbelanja denganku. Tunggu aku mengganti baju. Kenapa kamu membawaku ke pasar antik? Ulang tahun nenek beberapa hari lagi. Dia tidak punya banyak hobi. Selain mengoleksi barang antik. Apa hubungannya denganku? 100 juta. Itu penting, itu sangat penting. Apapun yang nenek sukai, aku menyukainya. Tentu saja itu sangat penting. Ayo kita pergi. Kita akan pergi sekarang juga. Nyonya, kamu benar-benar memiliki selera yang berani. Ayo Halan. Tuan Langley, sudah lama tidak bertemu. Wah, ternyata Tuan Shaw yang datang. Apa yang membawamu? Ke tempatku hari ini? Ulang tahun nenek beberapa hari lagi. Aku datang khusus memilihkan hadiah untuknya. Lalu, siapa orang ini? Dia adalah Tuan Langley, aku Edith Bennett. Aku adalah istri Julian Shaw. Apa? Istri? Ini adalah sebuah keajaiban. Dasar bocah nakal. Kamu akhirnya memiliki istri sekarang. Jangan berkata begitu, Tuan Langley.
Apakah aku terlihat sulit mendapatkan seorang pacar? Ya sudah kalau gitu. Pilih dengan santai saja hadiahnya. Aku tidak akan mengganggumu. Iya, tentu saja. Sebenarnya, aku memikirkan benda ini. Barang-barang ini tidak cocok menjadi kado sesepuh. Nona Bennett, kenapa kamu berbicara begitu? Aku hanya merasa barang-barang ini mungkin hanya bertujuan untuk menarik perhatian para turis amatir. Tidak ada yang benar-benar langka di sini, terutama patung bodhisattva berlapis emas yang itu. Itu terasa seperti buatan modern. Pengerjaan dan retakannya, semuanya terlihat sangat palsu. Tuan Shaw, apakah dia? Wariant, aku minta maaf. Aku hanya mengatakan apa yang kupikirkan. Tolong jangan masukkan ke hati. Tuan Shaw, Nyonya. Kalau begitu, aku mengantarkan kalian ke ruang belakang. Astaga, ruang belakang? Semua itu adalah harta karun terbaik. Bahkan Tuan Shaw pernah dilarang masuk ke sana. Nyonya, kamu benar-benar hebat. Silakan lewat sini. Terima kasih banyak, Sesepuh Bennett. Tuan Shaw, Nyonya, ini semua adalah koleksi barang antik terbaik milikku. Silakan melihat-lihat. Ini memang barang-barang langka. Tapi Tuan memiliki semuanya di gudang. Aku kira akan menemukan harta karun. Apa ini? Jangan menyentuhnya. Ini jimat penyegel Taoisme. Nyonya, kamu tidak boleh. Aku mendapatkan ini bertahun-tahun lalu. Di reruntuhan kuil Taoisme. Ini pemberian dari orang misterius. Katanya apa yang ada di dalam bernilai sangat tinggi. Tapi ini juga menyegel sesuatu jahat yang kuno. Aku berencana mencari seorang ahli untuk menanganinya dengan benar. Jadi aku menyimpannya sangat hati-hati, tersimpan di sini. Nyonya, kamu jangan pernah menyentuhnya. Kuil, orang misterius, dan kejahatan kuno. Apa ini kamu lagi, Guru? Seorang ahli? Aku khawatir hanya Guru Griffin yang legendaris yang mungkin bisa membukanya. Nyonya, tunggu, Tuan Langley, Tuan Langley. Nyonya, apa yang kamu lakukan? Edith. Semuanya diam. Aku sudah menduganya. Tuan benar-benar sudah membuat banyak masalah. Apa yang terjadi? Nyonya, kamu benar-benar membukanya. Giok ini berkualitas sangat tinggi. Ini benar-benar sangat berharga. Memang, seperti kata orang misterius itu, tongkat giok ini tidak ternilai harganya. Nyonya, apa kamu tidak mengetahui barang antik? Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Aku hanya merasa giok ini berkualitas tinggi. Dan membuatku tertarik, itu saja. Baik, Nyonya. Kamu memiliki penglihatan sangat tajam. Karena kamu berhasil mengambil tongkat giok ini. Itu berarti, kamu memang ditakdirkan memilikinya. Aku akan memberikannya kepadamu. Penatua Langley. Sebenarnya, sejujurnya, aku juga menginginkan kotak ini. Tentu saja. Bawa saja kalau begitu. Terima kasih, Penatua Langley. Kamu mau berangkat kemana? Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, terima kasih. Aku memiliki urusan sendiri. Jangan khawatir. Aku akan menghadiri pesta ulang tahun nenek tepat waktu. Aku berangkat sekarang. Bagaimana tugas yang aku berikan? Tuan Julian, Edith diusir keluarga Bennett sewaktu kecil ke tempat bernama Gunung Serenity. Dia sudah berlatih bersama Guru Griffin. Gunung Serenity? Setelah berkelana sejauh ini, aku masih kembali ke sini.
Ibu, Iya. Jangan marah ya, sayang. Ibu akan memberitahu ayahmu untuk membelikanmu gelang emas. Iya, kami akan membelikannya untukmu. Sepertinya kamu melupakan kekasih lama setelah mendapatkan mainan baru. Menjijikkan. Aku ingin memuntahkan makan malam tahun baru. Berhenti di sana. Aku menyuruhmu kembali. Kenapa kamu lama sekali? Aku tertahan oleh sesuatu. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Kamu sekarang sudah menjadi hebat. Karena berhasil mendekati Tuan Shaw. tepat sekali. Aku tidak mengerti alasan Julian menyukai wanita galak sepertimu. Iya, Edith. Bagaimana cara kamu berhubungan dengan Tuan Shaw? Jika kamu ingin mengetahui, tanyakan sendiri pada Julian. Kenapa kamu memegangku seperti ini? Berhenti di sana. Kamu merasa sudah dewasa, bukan? Beraninya kamu berbicara begitu padaku? Tepat sekali. Ayah, lihat dia. Dia membuat banyak masalah bagi kita, dan dia masih saja sombong. Dia sama sekali tidak menghargai kita. Kenapa aku harus menghargai kalian? Di mata kalian, aku hanya pengganggu saja. Sedangkan kamu hanya bisa menjebak orang. Apa kamu tidak merasa lelah? Edith, jangan berpikir kamu bisa terus bersikap angkuh. Julian hanya sedang mempermainkanmu. Beberapa hari lagi, dia pasti akan mencampakkanmu. Itu masih lebih baik darimu. Kamu sangat ingin mendekatinya, tapi kamu bahkan tidak bisa menyentuh ujung lengannya. Kamu, sudah. Edith, meski aku tidak mengetahui caramu mendekati Tuan Shaw, tapi setelah membatalkan pertunangan itu, Theo pulang ke rumah dan kartu kreditnya dibekukan. Sekarang, mereka melampiaskan semuanya pada kita. Kamu membuat semuanya menjadi mustahil bagi kedua keluarga untuk menyelesaikannya. Bukankah aku seharusnya berterima kasih kepada putri kesayanganmu? Dari semua tempat tidur yang ada, dia malah memilih milik Theo. Tutup mulutmu. Aku hanya melakukan itu karena kamu memaksaku. Ya ampun, aku memaksamu? Kenapa tidak mengatakan saja Theo memberimu obat? Setidaknya itu bisa memperbaiki citramu. Cukup. Aku tidak berada di sini untuk berdebat denganmu. Jika sudah selesai, aku pergi. Kamu. Dia benar-benar sudah tidak terkendali. Ibu, lihat dia. Dia benar-benar sangat jahat. Baiklah, jangan marah. Jangan merendahkan dirimu sepertinya. Besok adalah perjamuan ulang tahun Nyonya Besar Shaw. Kamu harus terlihat sangat sempurna saat bertemu dengannya. Jika aku tidak memberinya pelajaran, aku tidak bisa membiarkan ini. Kenapa harus datang ke pesta ulang tahun? Kamu gadis bodoh. Jika kamu bisa tampil dengan baik di depan Nyonya Besar Shaw, mungkin dia akan menjodohkanmu dengan Tuan Shaw. Benarkah? Iya. Apa kamu melihat apa yang dipegangnya di tangannya tadi? Aku menyuruhmu segera kembali. Kenapa kamu lama sekali? Aku tertahan oleh sesuatu. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Kamu sudah hebat sekarang. Kotak itu? Iya. Jika aku tidak salah, batu giok itu pasti sangat mahal harganya. Sepertinya itu untuk pesta ulang tahun besok. Sebagai hadiah untuk Nyonya Besar Shaw. Ibu? Maksud ibu? Karena dia sudah bersusah payah mendekati Tuan Shaw dan Nyonya Besar, maka besok kita akan membantunya.
Nyonya Besar Shao, kamu terlihat sangat bugar belakangan ini. Itu benar. Aku tidak menyangka, setelah sakit, semangat kamu akan kembali pulih. Lihat saja dia, wajahnya terlihat jauh lebih segar. Kalian semua berhenti menggoda aku. Tidak begitu, Nenek. Nenek adalah wanita yang sangat beruntung. Berkat Nenek akan bertahan lama. Tepat sekali. Kamu selalu mengetahui apa yang harus dikatakan. Tentu saja. Benar kan? Nona Bennett sangat cantik hari ini. Keluarga Bennett memang keluarga terpandang. Memang benar. Kamu terlalu baik. Aku nyonya kalangan atas yang asli. Edith, kamu hanya orang dusun dari gunung. Bagaimana mungkin kamu membandingkan diri denganku? Bukankah itu Tuan Julian dan istrinya? Mereka benar-benar pasangan yang sangat serasi. Apa semua orang ini sudah buta? Sayang, kamu terlihat sedang mengalami sedikit kesulitan. Hanya saja bajuku terlalu ketat di pinggang. Oh, ternyata berat badanmu sudah sedikit bertambah. Dasar wanita penggoda. Aku tidak tahu yang dilihat kakakku darinya. Nyonya Besar Shao, aku mendengar bahwa kamu sangat menyukai barang-barang antik. Jadi aku sengaja menemui pakar barang antik, Tuan Besar Langley, untuk membeli hadiah ini. Aku berharap kamu menyukainya. Mungkinkah ini adalah liontin giok yang sangat berharga milik Tuan Besar Langley? Aku mendengar liontin giok ini koleksi tetua Langley selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah berencana menjualnya. Tak menyangka dia memberikannya pada putri kedua Bennett. Iya. Itu terbuat dari giok hangat paling langka di dunia. Selain itu, ukurannya sangat besar. Giok ini bernilai sangat tinggi. Ternyata memang liontin giok ini. Daisy, kamu sangat perhatian. Tunggu sebentar. Edith, apa maksudmu dengan ini? Apa kamu khawatir kadomu tidak setulus milikku? Kamu mencoba mencegahku memberikannya. Tentu saja tidak. Benarkah? Lalu kenapa kamu menghentikanku? Aku hanya berpikir, kalau kamu memberikan kado ini, mungkin akan memalukan. Jadi aku bermaksud baik, dan mencoba memberimu jalan keluar. Aku tidak menyangka, kamu tidak tahu terima kasih. Berhenti berpura-pura menjadi suci. Siapa yang menginginkan rasa kasihanmu? Memang benar. Edith, kado apa yang kamu siapkan kali ini? Tunjukkan agar semua orang bisa melihatnya. Kalau begitu, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Sombong sekali. Daisy, kamu mungkin tidak mengetahui bentuk giok asli yang seharusnya terlihat. Apa maksudmu? Kalau kamu mengetahuinya, kamu akan menyadari barang di tanganmu. Hanya barang tiruan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini berasal dari koleksi Tuan Langley. Kamu menyebutnya barang palsu? Apa kamu sedang berusaha untuk tidak menghormati Tuan Langley? Aku tidak bermaksud bahwa barang milik Tuan Langley palsu. Maksudku adalah, yang kamu pegang itu barang tiruan, liontin. Memiliki tekstur yang sangat halus, dan tidak memiliki kotoran sedikit pun. Apa salahnya jika tanpa celah, amatir akan tetap menjadi amatir? Giok berkualitas tinggi memang seharusnya sempurna. Memang benar. Giok alami, selama proses pembentukan alaminya, pasti akan memiliki beberapa kotoran. Warnanya terlihat cukup bagus, tapi kilaunya ini terlalu tembus pandang. Mungkinkah ini palsu? Apa kamu bercanda? Bukan berarti asli cuma karena ucapanmu. Punya aku yang jelas-jelas asli. Baik, Daisy, karena kamu mengaku giokmu, pemberian dari tetua Langley, kenapa kita tidak menghubunginya sekarang juga, untuk memintanya memverifikasi ini? Apa kamu takut? Atau kamu tidak punya nomornya? Aku cuma tidak ingin mengganggunya, itu saja. Katakan saja kalau kamu takut menelepon. Tapi, kalau kamu mengakui giok di tanganmu itu palsu,
maka masalah ini bisa dianggap selesai. Dia bahkan tidak mau menelepon. Leontin Giok itu pasti palsu. Beraninya dia memberikan barang palsu di ulang tahun Nyonya Tua Shao. Dia sungguh berani. Leontin Giok ini asli. Edith, dasar kamu jalang. Kamu pasti sudah tahu aku berencana memberikan Leontin Giok. Jadi kamu menukarnya dengan tiruan. Dia selalu melakukan tipuan seperti ini. Pasti itu yang terjadi. Lily, Julian, aku bisa membuktikan bahwa Leontin Giok edit asli.